Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Bijuni. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan indahnya cintanya semata sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas ataupun rutinitas kita sebagaimana adalah makhluk sosial. Salawat berbingkiskan salam tak lupa kita kirimkan kepada sang revolusioner besar umat Islam, sang pendobrak era kegelapan menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga percikan rahmat dan maghfirah selalu bercucuran ke beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita selaku umat yang masih konsisten dan komitmen mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan sejarah orientasi pendidikan Islam pada masa kolonial hingga Orde Baru. Berdasarkan catatan sejarah, sistem pendidikan Islam di Indonesia itu mengalami pasang surut sejak kedatangan kolonialisme Barat di akhir abad ke-16. Kemudian pesantren yang pertama kali sebagai sistem pendidikan Islam di Indonesia itu harus mengalami ujian berat dari para pemerintah kolonial karena tekanan yang terus-menerus dari pihak pemerintah kolonial terhadap pesantren kala itu. Orientasi pendidikan Islam masa kolonial adalah upaya masyarakat untuk kemudian melawan penjajahan kolonial pada kala itu. Nah, di zaman Orde Lama, orientasi pendidikan Islam di Indonesia bertujuan untuk mengembalikan lembaga pendidikan Islam atas dominasi dualisme sekolah agama dan sekolah umum. Kemudian usaha-usaha tersebut dilanjutkan di masa Orde Baru yang orientasinya menyamakan dengan sekolah-sekolah umum dengan berbagai macam kebijakan seperti kebijakan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan, yaitu dengan menegrikan. Negara-negara Muslim itu memiliki sejarah tradisi intelektual pada lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang selama 1400 tahun. Awal mula lainnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia ialah pesantren yang keberadaannya sudah ada di Indonesia sejak abad ke-13 sampai dengan 17 Masehi. Dari pesantren Syekh Maulana Malik Maghribi sekitar tahun 1399 Masehi. Pesantren di Indonesia merupakan bagian dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga Nurkolis Majid pada 1997 menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unik karena satu-satunya lembaga pendidikan Islam asli dari Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Berikut pendidikan Islam di masa kolonial, Orde Lama, dan juga Orde Baru. Kedatangan kolonial Belanda di Indonesia itu membawa pengaruh besar terhadap lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia karena dua tujuan besar mereka yaitu imperiumisasi dan juga misionarisme untuk menjajah. Kolonial Belanda tidak menyukai penduduk pribumi yang beragama Islam sehingga kerap sekali mereka membunuh rakyat jelata yang beragama Islam. Upaya pesantren untuk menyaingi sekolah kolonial yaitu dengan memasukkan beberapa item sekolah kolonial ke dalam pesantren seperti model halaka di pesantren, ditambah lagi dengan unit-unit kelas dengan sarana prasarana seperti bangku dan meja belajar. Namun menurut Maksum 1999 itu hanyalah sebagai salah satu cara memantik minta masyarakat untuk tetap belajar di pesantren karena pada waktu itu masyarakat sudah mulai terpengaruh dengan cara pandang sekuler pemerintah kolonial terhadap pendidikan agama Islam. Saat zaman penjajahan Belanda sampai pada tahun 1965, walaupun Indonesia sudah merdeka, pendidikan Islam banyak dikacaukan oleh sistem pendidikan Belanda yang tujuannya menyamakan kemampuan penduduk pribumi melalui sekolah kolonial. Berikut kolonial berusaha untuk mendiskriminasi. Ketika pemerintah Belanda berkuasa, mereka tidak mampu mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pesantren sebagai sistem pendidikan Islam. Walaupun selalu mengeluarkan berbagai macam kebijakan politik yang diskriminatif dan represif, tetapi tidak membuat pesantren surut ataupun berhenti, malah justru lembaga pendidikan Islam tetap eksis sampai dengan sekarang ini. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Orientasi pendidikan merupakan upaya awal pemisahan dualitas sistem
pendidikan kolonial dan pendidikan Islam yang sudah sejak lama membuat bingung rakyat Indonesia. Pemerintah Orde Lama tetap memperhatikan pendidikan Islam dengan memberikan bantuan berupa material kepada lembaga pendidikan Islam melalui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Atas dasar bantuan tersebut yang kemudian pemerintah menganjurkan untuk membangun pesantren tradisional. Dan tidak hanya berhenti di situ, pada tahun 1960 sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan agama atau tidak. Pada masa Orde Lama, upaya meningkatkan mutu madrasah dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan status madrasah dari swasta ke negeri dengan diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan juga Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Orientasi pendidikan Islam di masa ini menunjukkan untuk menegrikan madrasah di semua tingkatan mulai dari Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah. Memasuki era 90-an, pemerintah Orde Baru merancang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, mana posisi madrasah sama dengan sekolah umum. Upaya penyesuaian madrasah sama dengan sekolah umum terus dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengganti kurikulum 1984 dengan kurikulum 1994. Dan rupanya orientasi pendidikan Islam pada masa Orde Baru lebih fokus kepada pengembangan dan peningkatan kualitas terhadap madrasah itu sendiri. Sehingganya paradigma masyarakat Indonesia tidak terdikotomi dalam memandang persoalan-persoalan sekolah agama dan juga umum. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.